Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jongkring. Video kali ini saya kedatangan HP Redmi 5, sudah dibongkar seperti ini. Jadi kronologinya ini HP masuk ke counter tempat teman saya. Katanya si user minta HP-nya ganti LCD karena LCD yang lama sudah hancur seperti ini. Tapi setelah dicek dengan LCD yang baru, dia tetap tidak mau menyala. Sama teman saya dibawa ke sini. Ini kondisinya sudah dibongkar ya, dan LCD yang baru dibawakan juga, ini sudah disiapkan. Oke, langsung saja kita coba HP-nya. Kita coba menggunakan LCD yang baru. Konektor LCD sudah terpasang, konektor baterai sudah terpasang. Akan coba kita nyalakan. Kita tekan tombol power. Tidak ada respon sama sekali. Akan coba kita lakukan pengecasan. Saat kita hubungkan ke pengecasan, itu ada konsumsi arus 0,1 kemudian hilang jadi 0,0. Jadi dinyalakan tidak ada respon sama sekali, dicas itu hanya ada konsumsi arus 0,1 bahkan kemudian kembali ke 0,0. Ini ada indikasi kerusakan pada bagian mesin. Berikutnya akan kita bongkar. Ini kita lihat walaupun sudah dibongkar seperti ini, tapi ini mesinnya masih segel. Jadi ini hanya diangkat baterai sama LCD-nya saja. Untuk mesin itu masih aman, segel atas bawah itu masih utuh. Kan langsung saja kita bongkar HP-nya. Ini dia kondisi mesinnya masih utuh, cuma ini agak mencurigakan seperti ada yang gosong. Coba kita lihat dengan mikroskop. Ya, ini ada seperti sebuah dioda gosong. Ya, itu diodanya ini gosong ya, kelihatan ini udah meletus. Baik, jadi ini kondisi mesin belum pernah diservis, tapi ketika saya buka ternyata bagian dioda sebelah sini gosong. Langkah berikutnya akan coba kita hubungkan ke power supply. Saat kita hubungan ke power supply itu langsung panas sekali di sini sampai jari saya itu kena ini hitam. Waduh. Jadi ini ya, ini kita hubungan seperti ini. Bagian bawah sini langsung terasa sangat panas. Jadi kemungkinan memang ada konslet di bagian ini, di bagian dioda yang tadi kita lihat kosong. Sangat panas ini ya. Kan kita hubungkan ke power supply, kemudian kita lihat menggunakan mikroskop komponen mana yang panas. Kan coba kita kasih vlog. Ini sudah jelas sekali dioda terlihat kebakar. Kasih vlog komponen apa yang panas. Kita nyalakan power supply. Oh ya, dioda. Wah, mantap itu. Diodanya sampai terbakar seperti itu ya. Kan jelas sekali diodanya mengeluarkan asap. Belum sampai kita membongkar ke bagian mesin. Dari awal alhamdulillah kita sudah diperlihatkan dengan dioda yang terbakar. Kemudian kita hubungan power supply. Saya menyentuh langsung diodanya sampai gosong seperti ini. Maka langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah melepas dioda yang gosong tersebut. Akan coba kita lepas gunakan blower. Settingan panas 380, anginnya 50. Diodanya sudah terlepas, ini sampai rusak. Berikutnya akan coba kita ukur dulu hambatan di sekitar dioda, apakah ada yang konslet atau tidak. Gunakan avometer dengan dioda mode, kita akan coba ukur area yang tadi konslet. Ya, ini sudah ada hambatan ya, 0,3 ohm. Baik, ini dioda kita lepas, akan coba kita rangkai lagi ini mesinnya. Akan kita tes lagi, apakah masih konslet atau tidak. Kita gunakan power supply lagi. Dan ternyata sudah tidak konslet ya, menggunakan power supply sudah tidak konslet. Kita akan tes gunakan LCD yang baru. Kita coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum mau menyala. Coba kita hubungkan pengecasan dulu. Di cas hanya ada konsumsi arus 0,1 dan HP-nya tidak mau menyala. Kita lepas lagi pengecasan. Kita lepas konektor baterai. Kita akan ukur dulu berapa voltase yang tersisa pada baterai. Setting di voltase, kita ukur. Masih ada tegangan 2,9 volt. 2,9 volt di cas tapi tidak mau merespon. Kan coba kita nyalakan menggunakan power supply, apakah dia mau menyala atau tidak.
Tadi kita nyalakan menggunakan baterai tidak mau, dicas pun hanya 0,1 ampere. Sekarang saya akan coba menggunakan power supply, apakah mau nyala atau tidak. Ada hubungan power supply seperti ini, coba kita nyalakan. Bergetar dan alhamdulillah menyala. Kita tunggu dulu apakah dia bisa sampai ke menu. Dan ternyata dia bisa sampai ke menu. Waduh, ada polanya lagi nih. Kita nggak bisa ngetes ya karena ini ada polanya. Yang jelas HP-nya udah nyala ini. Backgroundnya hitam, ada polanya, jadi ini nggak terlalu jelas mungkin ya. Ini servisan ke tempat teman saya, jadi saya nggak minta polanya. Ya, ini kita terangkan bisa ya, udah nyala ya. Hanya dengan kita melepas diode, HP-nya udah bisa nyala menggunakan power supply. Kalau dengan baterai belum bisa menyala ya. Akan saya coba lepaskan diode dari bangkaian HP apa ini. Sepertinya Xiaomi juga. Ini dia diodenya yang akan kita lepas, berada di dekat konektor baterai juga. Ya, ini diodenya sudah terlepas. Berikutnya akan kita pasangkan ke mesin yang tadi kita kerjakan. Seperti ini posisinya, tidak boleh kebalik ya, karena diode itu punya polaritas anoda dan katoda. Akan kita pasang menggunakan blower. Ini dia penampakan diodenya sudah terpasang. Agak susah kita tadi pasangnya, harus kita bantu gunakan solder. Akan coba kita tes lagi. Coba kita cas dulu dengan tegangan baterai 2,9 volt. Tadi saat kita belum mengganti diode, di cas itu hanya 0,1 ampere. Ternyata setelah kita ganti diodenya, di cas itu sudah masuk 1 ampere. Ya, jadi ada perbedaan. Sebelum kita mengganti diode yang baru, itu dicas 0,1 ampere. Setelah kita ganti dengan diode yang baru, itu dicas sudah masuk 1 ampere. Tetapi HP-nya masih belum nyala. Itu dikarenakan tegangan baterainya terlalu drop. 2,9 volt itu sudah terlalu rendah. Sehingga ini harus kita tunggu beberapa saat sampai dia mau menyala. Kita tunggu dulu. Ya, setelah kita tunggu, nggak ada 5 menit, dia sudah muncul logo Mi. Pengecasan sudah masuk 0%. Jadi ini HP sudah normal sepertinya ya. Dengan LCD baru dia sudah tampil gambar. Jadi saya ceritakan kronologinya adalah HP punya user yang LCD-nya hancur, dibawa ke counter tempat teman saya, minta diganti LCD. Setelah diganti LCD dia tetap tidak mau menyala. Setelah kita cek ternyata mesinnya itu ada yang konslet. Tadi sampai jari saya ini kena konslet ini ya, masih hitam. Ternyata yang konslet adalah sebuah diode. Kita lepas diode, HP-nya bisa dinyalakan menggunakan power supply. Dia normal bisa sampai ke menu. Tetapi menggunakan baterai itu dia belum bisa menyala dan dicas dia juga tidak mau, hanya 0,1 ampere. Kemudian yang saya lakukan adalah mengganti diode. Setelah kita ganti diode, dicas masuk dan ini sudah mulai pengecasan normal. Sudah 1%. Coba kita nyalakan dulu. Ya, dia pun bisa menyala. Kita tunggu sebentar, dia bisa sampai ke menu. Ya, dia bisa nyala sampai ke menu. Ini ada polanya, nanti tinggal kita eksekusi bagian LCD, kita bantu pasangkan, kemudian kita rapikan, kita kasih ke user. Mohon maaf sekali saya lama nggak buat video, itu pekerjaan saya masih cukup banyak. Hari ini ada, tadi saya hitung sekitar 15 servisan, jadi saya belum sempat bikin konten dan ini saya sempatkan bikin konten ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.